Kebijakan ekonomi masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, sistem kesamarataan. Selama masa kepemimpinannya, Abu Bakar menjalankan tugas sebagai pemimpin umat Islam dan bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi zakat, yang merupakan salah satu pilar utama Islam. Ia memastikan bahwa zakat disalurkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip kesamarataan, yakni pendistribusian harta zakat tidak membeda-bedakan antara sahabat, hamba sahaya, dan orang yang merdeka serta pria maupun wanita. Yang kedua, pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengirimkan para pemungut zakat ke berbagai wilayah Islam untuk mengumpulkan zakat dari mereka yang memiliki kemampuan untuk memberikan, dan ia memastikan bahwa dana zakat tersebut disalurkan dengan adil. Ini menunjukkan komitmen beliau terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam hal zakat. Yang ketiga, harta di Baitul Mal tidak pernah menumpuk. Harta di Baitul Mal tidak pernah menumpuk karena langsung didistribusikan. Salah satu kebijakan Abu Bakar dalam mengelola Baitul Mal. Prinsipnya, setiap ada pemasukan akan selalu digunakan Abu Bakar hingga habis untuk kepentingan umat. Kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab. 1. Menjalin perdagangan dengan negara lain. Sistem Khalifah Umar bin Khattab dalam perdagangan internasional adalah dengan mendorong umat Islam untuk melakukan perdagangan dengan cara berpergian. 2. Mencetak mata uang resmi negara yaitu dirham. Umar adalah khalifah yang mencetak dan menentukan nilai dari mata yang dirham tahun 88 Hijriah. Bahkan Umar menambahkan mata uang Raja Kisra tersebut dengan kata Alhamdulillah dan La ilaha illallah. 3. Klasifikasi dan alokasi pendapatan. Umar mengklasifikasikan pendapatan negara menjadi 4 bagian, yaitu pendapatan zakat, kharaj, khums, sedekah, fai, jizyah, dan yusr. 4. Membangun sektor pertanian sebagai basis ekonomi negara. Semasa Umar, tanah yang dinyatakan milik negara berjumlah sekitar 4 juta hektar. Pendapatan dari tanah ini mencapai 7 juta dinar per tahun, yang semata-mata digunakan untuk kesejahteraan umat. Pemikiran ekonomi Utsman bin Affan. Harta yang akan disakati ditaksir oleh pemiliknya dengan tujuan mengamankan zakat dari oknum pengumpul zakat yang berlaku curang. Membagikan tanah negara kepada individu untuk tujuan reklamasi yang menghasilkan pendapatan negara 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham. Membuat perubahan administrasi tingkat atas sehingga pemasukan meningkat 2 kali lipat dari kharaj dan jizyah guna meningkatkan anggaran pertahanan, dana pensiun, dan pembangunan wilayah taklukan baru. Menaikkan dana pensiun 100 dirham dan memberikan makan pada orang miskin di masjid. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. 1. Menetapkan pajak pada pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar. Pengenaan pajak pada pemilik kebun adalah salah satu cara untuk mengumpulkan dana yang dapat digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan masyarakat. Pajak ini dikenakan pada pemilik tanah pertanian atau kebun, biasanya berdasarkan persentase tertentu dari hasil panen atau produksi tanaman mereka. Yang kedua, pembayaran gaji pegawai dengan sistem mingguan. Yang ketiga, kontrol pasar dan memberantas pedagang licik. Ali mengawasi harga barang dan jasa secara rutin untuk memastikan bahwa tidak ada peningkatan harga yang tidak wajar atau penyalahgunaan dalam perdagangan. Beliau ingin memastikan bahwa masyarakat tidak dieksploitasi oleh pedagang yang mencoba memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi mereka. Yang keempat, larangan monopoli. Ali menentang monopoli dalam perdagangan dan berusaha mencegah pedagang kaya mengendalikan pasar dan mengeksploitasi masyarakat. Beliau menerapkan langkah-langkah untuk menghindari monopoli yang merugikan masyarakat. 4. Kompensasi bagi mereka yang merusak barang.